Tepuk tangan Bapak Ibu buat Bapak Presiden. Terima kasih Bunda. Nol ini semenjak saya dengan istilah partner saya itu sejak bujangan hanya bergelimang dengan luluh dan lumpur dengan disinari terik matahari yang mencekam. Rasanya kalau ingat karena apa, dan benang saya itu karena saya punya 2 anak dan 1 istri. Kebetulan saya dipamiti dari istri itu mau ke luar negeri. Katanya teman-teman itu kalau bilang bojomu kok dikek ning pesugihan toh. Nah ini saya pun hanya mengelus dada ya, mencari pengalaman, dan saya setelah dimintai persetujuan ya saya relakan dulu karena hidup saya ya seperti itu tadi. Memang tukang taman itu ya di atas rata-rata itu sebetulnya, tapi kalau ya dia lebih jelas untuk menerangkan manfaat, kandungan dan lain sebagainya. Jadi itu. Bapak Ibu semuanya, setelah mengambil keputusan saya juga bisa merasakan, dan memang kacamata ini metafakta Bapak Ibu. Jadi setelah didemokan itu luar biasa, manfaat kandungannya begitu nyata, goib tapi nyata, bisa dirasakan Bapak Ibu. Sehingga saya terus presentasi, katanya kalau begini ya nanti bisa begini ya. Akhirnya saya berani melakukan. Dan seperti ini Bapak Ibu demonya. Tentunya setelah kita itu netral radiasi bagaimana, setelah pegang HP itu bagaimana, rasanya setiap hari itu mengalami keluhan, terus bebes mili, terus gatel gitu terus malam nggak bisa tidur. Oh ya Mbah, mudah-mudahan Allah meridhoi dengan coba pakai kacamata ini, nanti mudah-mudahan bisa ada perubahan dan sembuh. Ternyata akhirnya dia di situ. Nah ini bagaimana Mbah? Ini kalau Mbah mengambil keputusan mengambil kacamata ini harus saya foto dulu uangnya. Ternyata Simba itu sudah diam-diam mengantongi uang 2.400.000. Luar biasa. Sehingga betapa hati serasa inilah jawaban tadi malam yang saya ajukan pada Allah. Sehingga setelah 1 malam 1 hari saya main ke warung, saya ngopi, ngobrol sama teman. Akhirnya Simba itu datang juga karena tiap harinya juga ke warung situ. Saya tanya, Mbak, bagaimana? Apa wartose? Alhamdulillah, saya maksud pulau Demingi loh, keluarnya Demingi ke Sundi. Katanya rasa gatal, terus apa itu
air matanya selalu beres, terus dia bisa tidur, alhamdulillah, apa, ya diragati kok. Turuku yang udah akhirnya keringan, terus alhamdulillah juga brebesnya tidak, terus gatalnya sudah hilang. Ya itulah Bapak Ibu, beri aplaus. Memang MCI programnya luar biasa Bapak Ibu, jangan ragukan lagi. Memang produk-produk MCI semuanya bisa didemokan juga, karena segi produknya saja sudah bisa bicara. Kita pakai, kita rasakan, perbedaan dan perubahannya pasti itu ada. Bapak Ibu, inilah setiap hari saya sekarang tidak pernah untuk bisa mandiri, karena kebetulan orang tua saya yang tadinya berprofesi di salah satu perusahaan farmasi yang cukup besar, yaitu di Kalbi Farma, yang akhirnya juga karena sudah lama menjadi pegawainya orang, akhirnya menekuni dunia dagang. Nah, di situ saya mulai dibina, dididik, digembleng, walaupun saya masih belia, yaitu SD. Saya bahkan didudukan, Ira, orang dagang itu kalau tidak benar-benar bekerja keras, tidak benar-benar berhati-hati, kamu tidak akan bisa hidup, kamu tidak akan bisa makan. Jadi itu. Jadi saya menekuni banyak profesi. Ini salah satunya ya, kalau saya sebutkan tidak akan muat. Salah satunya saya sebagai manajer event di radio Suara Suamusinya. Terus juga ada beberapa profesi di perusahaan lain, termasuk saya mencoba dari penghasilan saya spill untuk mendirikan catering di Surabaya pada waktu itu. Terus akhirnya sampai saya di Ponorogo bersama suami menekuni profesi di bidang kesehatan. Tetapi yang perlu digarisbawahi ibu-ibu dan bapak, bahwa apapun pekerjaan yang kita geluti itu harus dengan bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi, loyalitas dan tidak setengah-setengah. Sebagai seorang pegawai, apapun jabatannya, tetaplah seorang pegawai. Kita bekerja keras, tidak mengenal waktu, bahkan kita totalitas tetaplah seorang pegawai. Kita dibatasi oleh aturan-aturan pegawai. Enak apa tidak? Libur harus disesuaikan dengan jadwal perusahaan. Apalagi kalau sudah level-level tinggi, ibaratnya nggak ada libur. Itulah saya waktu itu. Bekerja, dan bekerja. Bahkan waktu malam pun dipikir kelihatannya badannya tidur, tapi pikirannya melayang-layang di udara. Besok targetnya seperti apa besok itu harus bagaimana, itu ruwet di pikiran. Mendampakkan apa? Akhirnya saya seorang temperamen karena terlalu sibuk. Saya orangnya idealis, saya orangnya detail, saya orangnya perfeksionis. Semua tim saya harus sesuai alur saya. Tapi akhirnya Allah sekali lagi sayang sama saya. Akhirnya pada suatu titik saya merenung, apakah sampai nantinya saya seperti ini? Penghasilan besar, saya punya aset pada waktu masih remaja, tapi saya tidak bisa menikmati. Karena kenapa? Tanggung jawab yang saya pegang terlalu berat. Saya berubah menjadi seorang yang egois, orang yang artinya ambisius. Akhirnya saya lelah. Pada titik saya lelah, saya berdoa sama Allah. Pada itu saya belum muslim ya, saya masih seorang Katolik. Ya Tuhan, apakah hidup saya akan terus seperti ini dalam kelelahan yang panjang? Akhirnya saya tersadarkan bahwa saya harus merubah diri saya dari seorang pegawai menjadi seorang independen. Artinya apa? Saya menekuni lagi usaha seperti papa saya yang dari seorang pegawai.
jadi seorang pengusaha. Saya melakukan banyak pekerjaan usaha, saya coba 1, 2, 3, karena bagi saya bekerja adalah belajar. Saya belajar dan belajar, akhirnya sampai saya ketemu orang yang luar biasa di belakang sana. Akhirnya saya dibawa suami ke Ponorogo. Di situ saya mulai merenung sama suami saya. Terus terang dari Surabaya ke Ponorogo, saya resign dari pekerjaan. Saya tidak ada income sama sekali. Tapi saya yakin Allah tidak akan membiarkan manusia itu kelaparan kalau kita tetap berikhtiar. Awal mula saya dan suami menekuni bidang catering. Akhirnya suami saya kelelahan, menerima banyak orderan, capek, tidak ada orderan, juga bingung karena harus menyukupi ketiga anak saya. Akhirnya saya mohon lagi sama Allah, ya Allah, sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya kasihan dengan suami saya karena kelelahan dengan apa yang saya rintis sekarang ini. Nah, suatu ketika saya dipertemukan, akhirnya saya menekuni di bidang kesehatan yang memang sebelumnya saya juga menekuni kesehatan. Akhirnya di perusahaan. Next, selanjutnya. Nah, awal saya mengenal bisnis MGI. Purdimen. Mungkin ada yang tahu apa itu purdimen? Nyampur wedi karo semen. Nah, itu juga salah satu pekerjaan saya. Coba kanan untuk Bapak. Bapak Ibu, pekerjaan ini dulu saya lakukan ini saya di Jakarta. Karena apa Bapak Ibu? Waktu itu keluarga saya ataupun pertama kali saya rasakan itu untuk tidur itu macam langsung saja. Nah, kemudian hari demi hari saya rasakan sampai 10 hari, oke saya kembalikan sesuai janjinya. Lepas itu saya ditanya Pak Kang itu, piye nek wis ngrasakne, kowe wis tak demone, mosok kowe gak percaya wae. Terus carane piye? Tak ketane koncoku. Ponakane Mbah Haji Mariono. Sopo lho kuwi? Putune Mbah Hamyah lho, Mbah Haji Hamyah. Wong endi wong Nambang Rejo. Kayak kapan engkau bengi malamnya. Ketika itu saya betul-betul datang ke rumah kami tua. Sudah dijanjikan waktunya ba'da isya. Kemudian kita berjumpa dengan Pak Bangudin di rumah Pak kami tua. Terjadi transaksi pembelian 2 paket sekaligus, yaitu kacamata dengan sling band. Tidak ada kabarnya Pak. Jadi ngerti, ngomong saya dulu ketika sakit mau ngopo. Kebusek apa? Kita lanjutkan. Kebusek.